Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa STIMIKA Kakom ingin mempresentasikan tugas kami, yaitu menerjemahkan dan menjelaskan cara kerja internet sendiri. Mungkin kami akan langsung. Bismillah. Ada beberapa fitur animasi di sini yang berperan sebagai beberapa fitur seperti ini: TCP paket, transmisi kontrol protokol; ISIM paket, protokol yang bertugas untuk mengirim pesan kesalahan; UPD, protokol lapisan transport, mendukung komunikasi. Ini sebagai router yang kan sangat dibutuhkan untuk lalu lintas. Ini ping det, jenis serangan komputer melibatkan pengiriman ping. Sedangkan ini switch sebagai router switch, mengirim lebih cepat nantinya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, orang dan mesin bekerja sama melepaskan suatu mimpi. Kekuatan menjat mungkin bisa dipercepat di sini. Ini adalah network. Apa yang akan kita tahu, kita akan lihat di sini. Ya, awal dari network ya. Tiada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi ketika user mengklik link atau halaman. Gambarnya seperti video ini. Pertama-tama, pesan yang awalnya berupa teks abjad harus diterjemahkan, dan kemudian pesan akan diminta atau dikirim akan diubah menjadi beberapa kotak paket. Setiap paket akan dibatasi dengan ukuran dan paket tersebut. Setelah itu diberi label atau tanda dan port agar mengerti tujuan pesan itu dikirim, beserta program mana yang akan menerima pesan. Itu tadi label untuk proxy. Setelah itu pesan tersebut harus dikirim melalui saluran dan hubungan komputer ke internet. Seperti gambar di bawah ini, kayak kendaraan ya. Tapi di dalam sistem sendiri biasanya bisa terjadi kecelakaan. Jadi sistem bekerja seperti biasanya. Ya, semua sistem ini bekerja seperti biasanya. Semuanya bekerja sama halnya seperti biasanya. Ya, di sini diambil dari sama router dan akan dihubungkan ke jalan yang ingin dituju atau alamat. Fungsi router sebagai pengatur lalu lintas grafik jaringan memiliki tugas sangat vital dalam menentukan kondisi sebuah paket menuju tujuannya melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing. Jadi adapun yang ditujukan router ini untuk tujuan masing-masing. Adapun alamat yang error atau dibaca sebagai tidak terlalu akan dihancurkan, tidak apa ya. Dan paket yang tadi akan dibawa ke suatu jalur di mana di situ ada router switch untuk diarahkan ke tujuan yang benar. Fungsi utama switch berfungsi sebagai sistem manajemen lalu lintas dan jaringan dan mengarahkan paket yang lebih besar dan cepat. Jadi kecepatan paket dan tempat ruang ini lumayan besar lah. Ketika paket sampai ke tujuannya, akan diambil oleh interface dan akan dikirim
ke level selanjutnya. Dalam kasus ini proxy, tapi tidak semua perusahaan memakai proxy, tapi sudah kebanyakan perusahaan sekarang menggunakan proxy untuk keamanan paket sendiri dan beberapa link yang tidak diperbolehkan untuk diakses. Di proxy ini proses selanjutnya untuk difilter dan dibuka paket untuk memeriksa tujuan paket serta memberi mekanisme. Karena mekanismenya ada dua, di mana mekanisme kontrol itu bersifat ditolak atau diterima. Kalau alamatnya dianggap tidak baik atau mungkin alamatnya yang dituju buruk, akan tidak diperbolehkan lewat. Dan yang berapa berhasil akan terus berjalan ke jalur yang baru untuk menuju internet. Ya, tahap selanjutnya di firewall. Pada firewall terjadi beberapa proses yang memungkinkan melindungi jaringan, antara lain mendefinisikan header, paket, translasi jaringan, dan filter paket. Setelah selesai, akan diambil kembali ke router kedua, di mana router ini akan membawa ke satu jalur dan memilih yang mana router paket yang masih bagus atau memang paket yang tidak compatible atau rusak. Tergantung nanti dengan IP-nya, apa IP-nya memang compatible atau ada, atau IP-nya itu rusak. Di sini sudah sampai pada dunia internet, di mana semua berkomunikasi, di mana semua permintaan ada di sini, dan berapa banyak router dan switch untuk saling menghubungkan. Begitu banyak, per hari mungkin tidak bisa dihitung sih. Untuk media internet yang kita pakai itu biasanya bisa udara, bisa air pun, di air mungkin, dan tanah. Atau medianya bisa juga kabel, wireless, gelombang, atau fiber. Ya tergantung dari yang ada lah, atau teman-teman. Bisa juga satelit atau telepon. Ya, dari sini sudah dekat ke tujuan, di mana tujuannya yaitu alamat yang ingin dituju. Di sini menjelaskan tentang apapun media yang dipakai, selama masih bisa terhubung, itu masih bisa digunakan. Di sini ada sudah menuju ke port ya, tujuan. Di sini ada port 80, yang dimana port 80 sebagai web server. Port ini biasanya digunakan untuk web server. Jadi ketika user mengetik alam IP atau host name di browse, maka web browser akan lihat IP tersebut. Sedangkan yang 23 ini, jika Anda menjalankan server telnet, maka port ini digunakan untuk berhubungan dengan server telnet di telnet. Yang 25 ini sebagai Simple Mail Transport Protocol, karena kita ingin menuju suatu web, jadi paket tadi masuk ke port 80. Di sini juga seperti mempunyai firewall.
Jadi adapun data yang mendapatkan kesalahan atau rusak di sini mungkin kita percepat sedikit. Di sini sudah masuk dalam tujuan web ini. Jadi di sini paketnya dibuka dan informasi yang diminta nantinya akan dikirim. Berapa paket semua dibuka dan diambil permintaan user. Jadi untuk labelnya sudah dibuka ataupun alamat IP-nya karena sudah sampai pada pusat. Kembali untuk mengirim yang diminta tadinya user, yaitu berupa data yang diterjemahkan lagi dan dimasukkan di dalam paket. Prosesnya sama seperti halnya waktu kita meminta, tapi kemungkinan besar untuk baliknya itu banyak melalui jalan yang sama tadi, apakah telepon, internet, dan ini POR. Kembali ke POR dan kembali ke user dengan data yang diminta user. Informasi-informasi ini akan masuk untuk ditampilkan ke user atau ke output. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.